Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurnya wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah subhanahu wa Alhamdulillah alhamdulillahilladzi binikmati tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang kenikmatannya maha sempurna. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi. Alhamdulillah ala nikmatul Islam wal iman wa hijrah fi riba wa kafa bima minima. Sob, ini saya jawab pertanyaan agak terang ya bagi saya. Dari saudara Meli ya, Meli Arista di komentar YouTube. Ini pertanyaannya dahsyat Sob. Karena ini nanti jangan sampai Anda salah persepsi dan harus bisa memanfaatkannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya bacakan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cap mau tanya, setelah cetak Slik OJK, Slik OJK atau IDEB ya, informasi debitur ya. Jadi kalau Slik itu sistem layanan informasi kreditur, sekarang udah diubah menjadi IDEB, informasi debitur. Terus saya baca bagi debit di keterangan tertulis write off atau dihapus bukukan ya. Itu berarti sudah dihapus dari data bank atau gimana ya Cap? Tapi di bagi debit masih ada nominalnya gitu. Jadi write off ini jangan sampai berpikir bahwa ini bakal terhapus, apa kita udah hilang. Tapi kita bisa memanfaatkannya gitu Sob. Jadi kita bisa memanfaatkannya dari informasi ini, kita bisa kita bisa melihat peluang mana yang bisa kita menguntungkan kita itu. Jadi baki debat adalah saldo pokok dari plafon pinjaman yang telah disepakati dalam perjanjian kredit dan biasanya akan berkurang jika angsuran rutin dilakukan atau sesuai jadwal pembayaran oleh debitur. Jadi itu ini ya baki debat. Jadi kalau di IDEB itu seperti itu. Dan Sob juga harus tahu apakah informasi debitur itu apa gitu loh ya. Jika Anda sebagai debitur, jadi kita harus tahu dulu ya. Kita dapat memperoleh atau mengecek catatan kualitas kreditnya kita sendiri dengan layanan informasi debitur atau IDEB melalui SLIK Slik ya. Dan kita bisa minta sekarang ini online Sob. Jadi ada online-nya, nanti cek Sob di Google aja online-nya kemana ya. Jadi tidak lagi datang, kalau dulu datang dan itu gratis Sob. Jadi Anda nyerahkan KTP atau KK atau kalau perusahaan itu ada SIOP atau TDP atau apapun itu. Dan itu gratis dulu. Yaitu apa itu IDEB itu merupakan sistem informasi yang bertujuan untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan informasi keuangan, salah satunya berupa penyediaan informasi debitur. Slik juga dipakai untuk melaporkan fasilitas penyediaan data anggunan, data terkait lainnya. Jadi di Slik itu ada data anggunan kita juga itu. Makanya di situ ada namanya, ada alamatnya, dan itu kadang-kadang kita dapat keuntungan ketika masuk pengadilan. Karena apa? Karena di data tersebut kadang salah alamatnya atau apapun itu bisa jadi informasi. Makanya ketika langkah pertama kita sebelum kita ngajukan SP1 atau surat permohonan minta outstanding on payment history, kita juga langsung ngecek berbarengan dengan ke OJK minta Slik atau IDEB gitu, informasi debitur tadi. Jadi lembaga pengelolaan informasi kreditan dan pihak lainnya. Jadi ini data ini dikaitkan dengan lembaga keuangan masyarakat, pengelolaan dana informasi kreditan dan lain-lain gitu. Jadi itu artinya daripada kebutuhan kenapa kita butuh Slik itu. Jadi surat layanan informasi kredit gitu. Jadi tadi itu pertanyaan dahsyat sekali karena write off atau hapus buku adalah ini intinya penghapusan pinjaman macet yang tidak dapat ditagih lagi dari neraca atau on balance sheet ya. Jadi mereka sudah nagih, Anda nggak bisa lagi, mereka akan masukkan seperti itu. Kalau enggak, catatan mereka akan buruk terus dulu. Dan dicatat pada rekening abstraktif atau off balance sheet. Jadi dicatat. Nah bank itu pasti bank atau kartu kredit atau apa itu punya dana pencadangan gitu. Jadi itu seperti itu. Secara akuntansi, upaya hapus buku kredit macet tersebut dibebankan pada akun penyisihan penghapusan aktiva produktif. Meskipun pinjaman macet tersebut telah disebut bukukan, hal ini hanya bersifat administratif sehingga penagihan terhadap debitur tetap dilakukan. Jadi tetap mereka akan lakukan mungkin dengan pihak ketiga dan yang lainnya. Selanjutnya hasil tagihan pokok pinjaman dibukukan ke rekening penyisihan penghapusan aktiva produktif. Sedangkan tagihan bunga dibukukan pada pendapatan lain. Jadi tagihan bunga pendapatan lain ini. Kebijakan penghapusan tentang hapus buku diatur dalam sejumlah peraturan OJK atau POJK, salah satunya peraturan OJK nomor 40 POJK 03 2019 tentang penilaian kualitas aset bank umum
Ini dilakukan bank dampaknya, jadi mereka bank itu melakukan ini dampaknya positif bagi bank, yaitu tingkat NPL akan menurun sehingga meningkatkan nilai kesehatan bank. Jadi bank akan kelihatan sehat karena yang tadi macet-macet itu udah dipindah bukukan itu, dihapus, di write off dulu. Selain itu bank bisa lebih fokus mengembangkan produk dan ekspansi bisnis tanpa harus terhambat kredit bermasalah. Ketika kita menerima ini, maka kita gunakan untuk keuntungan negosiasi dengan bank agar bayar pokok aja atau tanpa bunga dan denda, malah agar bisa mendapat pengurangan pokok sesuai POJK nomor 11, POJK nomor 303 2012, yaitu di situ kan kalau kita di POJK sama dengan POJK 11, POJK 03 2020 juga 2020 itu dikatakan juga ini Presiden Jokowi ya. Setelah Presiden Jokowi sekarang corona, menambah pandemi corona, ini diterbitkan lagi, dikuatkan. Jadi intinya gitu, bank itu bisa menghapuskan bunga, denda, dan juga bisa mengurangi pokok, sob. Itu ini ya. Tapi kadang-kadang yang mengurangi pokok itu kadang-kadang mereka sembunyikan gitu, tidak mau terus terang, padahal sudah ada gitu. Dan ini bisa jadikan alat bukti di pengadilan bagi kita yang menguntungkan kita. Mohon jadi pada dasarnya hapus buku merupakan upaya terakhir yang dilakukan pihak perbankan jika berbagai upaya penyelamatan kredit yang lain tidak memberikan hasil yang memadai. Ketika kita ditagih atau apapun kita atau negosiasi bank, restrukturisasi, reschedule apapun nggak bisa lagi. Misalnya dengan penagihan insentif udah gagal, reconditioning udah gagal, rescheduling udah gagal, restructuring sudah gagal, dan penjualan agunan juga gagal gitu. Hapus buku juga dapat dilakukan jika terjadi debitur melarikan diri atau menghilang atau tidak dapat dihubungi lagi. Hapus buku, sob, itu atas pembiayaan kredit macet diatur dalam Undang-Undang juga nomor 7 tahun 92 tentang perbankan, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang nomor 10 tahun 98 pasal 37 yang berbunyi dalam salah ini untuk bank syariah ya. Tapi bisa dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar bank menghapus bukukan kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya. Jadi itu tentang hapus buku. Dan ini informasi ini kita bisa gunakan, bisa sob, karena ini ketika Anda udah di write off segala macam-macam itu jadikan data ini untuk bisa negosiasi dengan bank gitu. Kita nego dengan bank segala macam-macam agar kita dapat pengurangan pokok, pengurangan denda, malah penghapusan pokok dan denda, pengurangan denda atau pengurangan bunga, malah dalam penghapusan bunga, denda, dan juga pengurangan pokok. Nanti untungnya apa lagi? Ketika kita nanti di pengadilan, makanya penting sekali IDEP ini, informasi debitur ini, untuk kita pengadilan, dan itu sebagai kartu as kita gitu. Kadang-kadang bank itu tidak melaporkan. Ketika dia tidak melaporkan, berarti mereka tidak prudent gitu. Mereka menyalahi aturan POJK, dan itu kita bisa tuntut gitu. Dan mereka pasti corner gitu. Atau informasi di situ banyak, Anda harus baca pelan-pelan. Kadang-kadang nomor SAM atau ini juga salah gitu. Kalau salah berarti kan nggak gagal gitu. Mereka tidak prudent juga gitu. Dan itu kita gunakan di sisi pengadilan. Jadi ketika masuk pengadilan itu kita ada siap. Pengadilan itu sob ya, menangnya kita itu bukan karena kita hebat atau gimana, karena data-data kecil kayak tadi itu disimpan dulu. Mudah-mudahan ini bisa membantu Anda semua dalam memahami write off tadi, yang dampaknya baik bagi bank karena bank tidak terbebani itu, dan bagi kita itu menjadi sarana negosiasi. Karena jawabannya cukup panjang, Mbak siapa tadi? Mbak Maisha, ini ya, Mbak Meli Arista ya, Meli Arista yang di komentar YouTube. Terima kasih atas pertanyaannya, saya doakan Mbak berkah. Terus saya juga minta Anda mendoakan saya ketika memang terinspirasi dengan hal ini gitu. Doakan saya, mudah-mudahan saya bisa lebih instan, bisa membantu Anda menangani masalah riba ini, bukan hanya dengan cuap-cuap kayak gini, konsultan, tapi juga bisa dengan aksi gitu. Makanya saya di Ubermax, dukung juga Ubermax ya, Uber ya. Usaha bersama berkah, itu kayak ojol, doakan menjadi ojol sejuta umat. Dan kita udah luncurkan program RSC atau Riba Solution Center ya dari SKDA, dan itu bisa dengan digabung dengan Uber Lunas dan di bawah PT Uber Sadar Kaya. Demikian dari saya, dan PT Sadar Kaya adalah perusahaan wakaf sob, wakaf company, karena semua 2/3 keuntungannya untuk wakaf. Demikian dari saya, kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.